Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dengan materi sumber-sumber hukum tata negara. Berikut PPT yang saya akan share pada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sebelum kita masuki ke materi, adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu merupakan untuk mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip pelaksanaan hukum tata negara. Baiklah, kita masuki materi yaitu sumber-sumber hukum tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara terbagi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber-sumber hukum ini merupakan landasan hukum untuk mengatur kehidupan bernegara, mulai dari struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, hingga ke sistem hukum nasional. Kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuki sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis merupakan aturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sumber hukum tertulis ini dibentuk oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh diantaranya sumber hukum tertulis dalam hukum tata negara yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kita akan bahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Jadi Undang-Undang Dasar ini berisikan tentang norma-norma dasar yang mengatur tentang dasar-dasar ketatanegaraan serta hak dan kewajiban warga negara dalam sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum tertulis yang sangat fundamental dalam hukum tata negara. Jadi Undang-Undang Dasar ini memiliki kekuatan yang mengikat yang paling tinggi dan dari semua peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Dasar di Indonesia adalah undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maksudnya di sini bahwasannya Undang-Undang Dasar ini merupakan landasan dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia. Jadi semua peraturan, apapun bentuk peraturannya, peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia, itu yang menjadi landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuki undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang ini merupakan peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau parlemen. Jadi undang-undang ini dibentuk oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif yaitu DPR untuk mengatur berbagai hal yang terkait kehidupan bernegara seperti ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
Undang-undang ini memiliki kekuatan yang mengikat yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi, yang paling tinggi, yang menjadi dasar landasan seluruh peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan, isinya, substansinya, norma-normanya dengan Undang-Undang Dasar. Contoh undang-undang yang ada di negara kita yaitu seperti Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Jadi dalam peraturan pemerintah ini mengatur hal-hal yang lebih rinci dari teknis dibandingkan dengan undang-undang. Jadi peraturan pemerintah ini harus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar pembuatnya. Jadi adanya peraturan pemerintah ini disebabkan adanya undang-undang. Jadi peraturan pemerintah ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan seluruh peraturan yang ada di negara kita Indonesia. Contoh peraturan pemerintah di negara kita Indonesia ini yaitu ada peraturan pemerintah tentang jasa, peraturan pemerintah tentang pajak, banyak lagi peraturan pemerintah tentang perlindungan konsumen, dan sebagainya. Selanjutnya kita memasuki sumber hukum tidak tertulis. Jadi ada dua tadi. Yang pertama tadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis ini merupakan sumber hukum tidak tertulis, merupakan aturan hukum yang tidak tertulis, namun diakui dan dijalankan dalam kehidupan bernegara. Sumber hukum tidak tertulis ini terbentuk melalui kebiasaan adat istiadat dan konvensi yang berlaku di masyarakat. Contohnya sumber hukum tidak tertulis ini dalam hukum tata negara yaitu kebiasaan ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan, dan jurisprudensi. Kita bahas satu persatu. Kita masuki kebiasaan ketatanegaraan. Kebiasaan ketatanegaraan ini merupakan aturan hukum yang terbentuk dari kebiasaan atau praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Kebiasaan ini merupakan praktik yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara yang dianggap sebagai aturan hukum yang berlaku meskipun itu tidak tertulis. Contoh kebiasaan ketatanegaraan di negara kita ini yaitu seperti pidato kenegaraan yang dilakukan pada hari kemerdekaan. Kebiasaan ini telah dilakukan secara terus-menerus seperti pidato kenegaraan tadi. Setiap hari kemerdekaan selalu ada pidato presiden tentang kenegaraan pada hari kemerdekaan. Dan itu dianggap sebagai aturan yang berlaku meskipun itu tidak tertulis dalam undang-undang. Nah, selanjutnya kita masuki konvensi ketatanegaraan. Tadi sebelumnya konvensi ketatanegaraan merupakan kesepakatan atau pemahaman bersama yang berkembang di dalam sistem ketatanegaraan. Konvensi ini tidak tertulis,
tetapi diakui dan dijalankan sebagai aturan yang mengikat. Contohnya pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu dipilih oleh partai politik yang menang dalam pemilu. Konvensi ini tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi itu diakui dan dijalankan sebagai aturan yang mengikat dalam praktek politik di negara kita, di Indonesia. Yang ketiga, putusan pengadilan, sumber hukum tidak tertulis. Putusan pengadilan atau jurisprudensi. Jadi, putusan pengadilan atau jurisprudensi ini memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, putusan pengadilan atau jurisprudensi ini bersifat final dan mengikat, dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kasus-kasus yang sejenis di kemudian hari. Jadi, jurisprudensi ini putusan hakim terdahulu yang dapat dipakai untuk kasus-kasus yang sama yang terjadi di kemudian hari. Jadi putusan pengadilan ini bersifat final dan mengikat, dapat juga menjadi dasar untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di kemudian hari. Contohnya putusan pengadilan yang berpengaruh dalam hukum tata negaraan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi putusan MK ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar hukum bagi semua lembaga negara. Telah menjadi contoh dari putusan pengadilan ini. Yang terakhir, sumber hukum tidak tertulis, yaitu putusan pengadilan atau jurisprudensi. Baik, sampai di sini materi kita hari ini mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.